Seorang ayah yang menangis tidak gentar diterjang peluru demi menemukan pelaku pembunuhan putri tercintanya. Film aja. Film dari China ini benar-benar film drama yang sangat baik dari alur ceritanya, adegannya, dan juga pastinya penggambaran visualnya. Film ini diproduksi sama aplikasi menonton ataupun OTT bernama Iki yang bekerja sama. Ceritanya sangat menyentuh. Mari kita mulai. Film aja. Di tengah hiruk pikuk kota, hidup seorang ayah bernama, kita sebut saja Pak Surya, yang sederhana namun penuh dengan cinta di keluarga kecilnya. Kehidupan pria pekerja keras ini sepenuhnya didedikasikan untuk putrinya yang sematawayang. Kita sebut saja namanya Nita. Setelah sang istri meninggal dalam keadaan tragis, hidup Pak Surya praktis berdua saja dengan Nita berbelas-belas tahun. Pak Surya juga bukan hanya seorang ayah, tapi dia juga sebagai sahabat baik bagi Nita. Meskipun sibuk di proyek, Pak Surya selalu memastikan kebutuhan Nita terpenuhi, mulai dari makanan, baju, bahkan sampai ngobrol dan curcol bareng. Bahkan terlihat Pak Surya dan Nita layaknya dua sahabat yang berbeda umur. Wah, benar-benar ya, hidup Pak Surya ini hanya untuk Nita, putri sematawayangnya. Namun semua itu berubah saat suatu hari yang tampak biasanya menjadi indah bagi Pak Surya berubah menjadi mimpi buruk. Nita pun saat itu meminta Pak Surya untuk menjemputnya di saat hujan. Tapi ternyata di proyek lagi banyak tugas, sehingga Pak Surya minta Nita pulang naik angkot saja ya. Nah, lalu Pak Surya pulang ke rumah. Dia pikir ada Nita. Dia melihat kamar Nita kosong dan memanggil-manggil nama Nita, tapi tidak ada jawaban. Pak Surya pun terlihat sangat cemas. Ketakutan Pak Surya menjadi kenyataan ketika polisi menelponnya untuk datang ke kantor polisi untuk mengidentifikasi jasad seorang gadis yang ditemukan mengambang di sungai. Terlihat Pak Surya takut berjalan, dan saat melihat, hati Pak Surya langsung hancur berkeping-keping dan memeluk jasad gadis itu yang ternyata adalah Nita, darah dagingnya. Dalam keputusasaan, Pak Surya memohon ke Pak Anto, polisi senior yang menangani kasus ini, untuk menangkap siapa pelakunya. Kesedihan Pak Surya begitu mendalam hingga membuat Pak Anto ikut terharu. Penyelidikan demi penyelidikan pun dimulai. Dari rekaman CCTV terlihat sebuah minivan putih yang mencurigakan di sekitar lokasi saat kejadian. Mobil itu ternyata milik seorang pemuda bernama Nano, kita sebut aja. Awalnya Nano tampak tak terlibat hingga dia menemukan ponsel Nita tersembunyi di balik karpet mobil minivan putihnya saat sedang membersihkan kendaraan. Nano yang selama ini tidak jahat sebenarnya, tapi dipaksa Yanto dan Adul untuk menggunakan mobilnya dalam segala aksi kejahatan. Langsung merasa bersalah. Polisi berusaha mencari Nano, Yanto, dan Abdul tapi gagal. Namun rasa bersalah Nano semakin memuncak hingga ia memutuskan untuk membantu. Ia pun mengirim pesan ke nomor ponsel Pak Surya dari ponsel Nita yang dia temukan dan mengungkap lokasi markas persembunyian Yanto dan Abdul. Ketika Pak Surya meminta pesan itu, ia langsung mendatangi alamat yang disebutkan. Di sana dia secara tidak sengaja menemukan Yanto yang sedang menonton rekaman mengerikan saat malam tragis yang merenggut nyawa Nita. Amarah Pak Surya tidak terbendung.
Ia menyerang Yanto dan menghabisi nyawanya tanpa ampun sambil menangis berlinang air mata. Namun dendam Pak Surya belum selesai. Dengan petunjuk sobekan foto, ia bertekad untuk menemukan satu lagi, Adul, pelaku lain yang sebenarnya merenggut nyawa dari Nita. Sementara itu polisi pun mulai menyadari bahwa Pak Surya telah mengambil jalannya sendiri untuk balas dendam. Pak Anto memerintahkan pencarian Pak Surya dan berharap bisa menghentikan tragedi lebih lanjut ini. Dalam pelariannya, Pak Surya menyewa sebuah kontrakan dan sang pemilik rumah sempat mencurigai pria lusuh itu yang selalu tampak murung. Namun Pak Surya tetap fokus pada misinya. Ia menemukan petunjuk bahwa Adul bersembunyi di sebuah hotel tua. Pada saat yang bersamaan, Nano juga memberikan informasi yang sama kepada polisi dan dengan hati yang terbakar dendam, Pak Surya menuju lokasi itu. Begitu pula dengan tim dari Pak Anto. Hotel terbengkalai itu menjadi saksi akhir dari kisah penuh emosi ini. Pertarungan antara cinta seorang ayah, penyesalan seorang saksi, dan juga keadilan yang harus ditegakkan. Dan saat berada di hotel, benar saja Adul muncul naik motor. Namun saat itu pacar Adul yang ditahan oleh tim Pak Anto langsung kasih kode, sehingga Adul pun tahu ada polisi dan langsung kabur mengendarai motornya sekencang mungkin. Untung saja Pak Surya berhasil menembak motor yang terjatuh, tapi Adul berhasil lolos. Ada adegan menarik dalam sekuen ini di mana terlihat Pak Anto sudah membidik Pak Surya dari belakang agar menyerah dan tidak berbuat onar lagi, karena apa yang dilakukan Pak Surya melanggar hukum. Tapi Pak Surya tidak berkelit dan hanya berteriak bahwa Adul ini adalah pembunuh putrinya. Dia tidak akan pernah berhenti untuk membalas dendam. Apa yang diucapkan Pak Surya ini sangat menyentuh walaupun penuh kemarahan. Karena kita sebagai penonton saja bisa merasakan kesedihan yang dialami Pak Surya. Sehingga Pak Anton pun membebaskan atau melepaskan Pak Surya. Terlihat juga adegan di mana Pak Anto meminta Nano memancing Adul untuk muncul, dan sayangnya Pak Surya mengetahui hal itu, sehingga terlihat Pak Surya pun akhirnya memburu Adul dan berhasil dia dapatkan dengan adegan yang seru. Pak Anto dan jajarannya pun langsung mengepung Pak Surya yang sudah membidik atau mengacungkan senapan bedilnya ke arah wajah Adul yang sampai bersujud ketakutan, menangis, memohon ampun. Mungkin sampai pipis di celana juga kayaknya ya. Dasar makhluk rendah pengecut misi Adul. Pak Surya pun akhirnya menembak kuping pelaku, sehingga Pak Surya pun dilumpuhkan kepolisian dan meninggal. Satu tahun kemudian, berkat kejadian ini muncullah undang-undang baru tentang umur pelaku, di mana siapapun yang melakukan tindakan pidana walaupun masih remaja dapat dikenakan hukum maksimal sebagai pelaku pidana sesuai kategorinya. Berkat perjuangan Pak Surya, maka pelaku-pelaku berhasil dibekuk dan membuat pelaku lainnya yang baru mau berniat jahat ketakutan. Terlihat juga adegan yang manis ya, dan juga bikin sedih di penghujung film ini. Saat pulang Nita, ternyata dia dijemput. Karena kan di atas dia tidak dijemput dan akhirnya malah bertemu dengan maut. Tapi kali ini Nita dijemput sama Pak Surya. Dan malam Pak Surya membawa pupi kecil atau anak anjing kecil. Ya memang si Nita dari dulu pengen banget anak kecil, anak anjing kecil yang lucu. Dan terlihat Pak Surya dan Nita pun berjalan bahagia bersama menuju nirwana, kebahagiaan sejati. Ending yang bikin haru ya. Film ini kali ini dapat nilai 8,5 dari Om Admin karena bagus banget untuk disaksikan. Jangan lupa